Kita lanjutkan hari ini materi di pengantar bisnis dan manajemen dengan materi adalah pengelolaan dan pengorganisasian perusahaan atau bisnis. Sebelum kita masuk ke bisnis, kita harus mengenali terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu perlu dipelajari karakter dari pelanggan ya. Ketika kita memutuskan untuk memulai suatu usaha, tentunya sudah terpikir target yang akan menjadi pelanggan. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang bisa menjadi pelanggan yang akan membeli produk-produk kita. Tetapi setidaknya sudah ada gambaran kemana akan memasarkan produk-produk tersebut. Jika sudah bisa mengidentifikasikan calon pelanggan, maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu karakter masing-masing pelanggan. Untuk memudahkan pekerjaan kita, bisa mengelompokkan mereka menjadi 4 atau 5 kelompok. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menemukan hal-hal apa saja yang dilakukan calon pelanggan sebelum membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua, mencari tahu sehari-harinya. Setelah mencari tahu karakter, cari tahu juga kegiatan sehari-harinya. Seperti apa yang dilakukan, apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, dan sebagainya. Jika akan melakukan penjualan langsung, sebaiknya kita tahu apa pekerjaan dan kepentingan mereka. Kemudian, jika melakukan pendekatan yang tepat pada saat mereka akan membeli, maka ini akan meningkatkan kesempatan penjualan produk. Yang ketiga, berikan kuesioner. Kuesioner merupakan cara yang populer, maka tidak ada salahnya untuk dicoba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan pelanggan, bisa di bidang pelayanan ataupun kualitas produk tersebut. Karena bentuk tertentu akan memudahkan kita untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Yang keempat, lakukan survei pasar. Survei dilakukan sebagai langkah kedua setelah menyebarkan kuesioner. Hasil dari kuesioner bisa disinkronkan dengan hasil analisa survei. Hal ini untuk lebih mengkonkretkan data yang ada. Yang kelima, jalin hubungan baik dengan pelanggan. Berlakukanlah sopan dan ramah kepada calon pelanggan ataupun pelanggan. Buatlah mereka nyaman sehingga kita bisa mudah memahami apa yang mereka butuhkan. Cara yang pertama adalah dengan bertanya. Jangan pernah berasumsi apa yang kita pikirkan itu sama dengan yang mereka pikirkan. Jadilah pendengar yang setia. Bahkan ketika ada kesalahpahaman, mintalah pendapat terlebih dahulu kepada pelanggan apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana yang mereka inginkan. Ini akan membangun citra positif bagi kemajuan perusahaan. Lebih teliti dalam mencek ketersediaan barang, jangan sampai mengecewakan pelanggan. Terkadang hal ini sering terlupakan. Yang keenam, simpan data pelanggan. Untuk membantu pendekatan diri dengan pelanggan, pelaku bisnis harus selalu menyimpan data pelanggan. Hal ini tidak akan susah jika dengan bantuan software toko, karena jika tidak ada data pelanggan kemungkinan akan susah untuk menjalin hubungan baik
karena bisa saja lupa dengan pelanggan tersebut. Menetapkan sasaran. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran atau goal. Sasaran adalah tujuan yang diharapkan dan direncanakan untuk dicapai suatu bisnis. Strategi adalah perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi perusahaan, yaitu strategi untuk menentukan sikap keseluruhan ke arah pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi persaingan. Strategi pada tingkat unit bisnis atau lini produk yang berfokus pada posisi kompetitif perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional adalah strategi yang digunakan manajer di bidang khusus untuk memutuskan cara yang terbaik mencapai tujuan perusahaan melalui produktivitas. Itu ada 3 jenis-jenis strategi. Menetapkan sasaran bisnis. Sasaran itu adalah target kinerja. Alat ukur keberhasilan atau kegagalan yang diukur oleh organisasi dan manajer mereka pada tiap tingkatan. Tujuan menetapkan sasaran diantaranya yang pertama, penetapan sasaran itu memberikan arah dan panduan bagi manajer di semua tingkatan. Yang kedua, penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang ketiga, penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan. Dan yang keempat, penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya. Jadi ada 4 penetapan sasaran, tujuan penetapan sasaran. Sasaran perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sasaran jangka panjang, yaitu sasaran yang ditetapkan untuk periode waktu yang lama, umumnya 5 tahun mendatang atau lebih. Yang kedua, sasaran jangka menengah, sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga, sasaran jangka pendek, yaitu sasaran yang ditetapkan untuk waktu yang dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Merumuskan strategi. Perumusan strategi adalah menciptakan program yang luas untuk menetapkan dan mencapai sasaran organisasi. Menetapkan strategi adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi perusahaan, yaitu menganalisa organisasi, bisa menggunakan SWOT, identifikasi dan analisa kekuatan, kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman lingkungan sebagai bagian dari perumusan strategi. Analisa lingkungan yaitu proses pemindaian lingkungan bisnis terhadap segala ancaman dan peluang. Yang ketiga, analisa organisasi, yaitu proses menganalisa kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Hierarki perencanaan. Ada 3. Yang pertama, rencana strategis, yaitu rencana yang mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategi. Rencana taktis adalah rencana jangka pendek yang berhubungan dengan menetapkan aspek spesifik dari strategis perusahaan. Yang ketiga, rencana operasional adalah
rencana yang menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, maupun bulanan. Proses manajemen. Proses manajemen adalah proses POAC, sumber daya finansial, manusia, serta informasi bagi perusahaan untuk mencapai sasarannya. POAC ini adalah P-nya dari kata planning, yaitu proses manajemen yang menetapkan apa yang dilakukan organisasi dan bagaimana sebaiknya melakukannya. O-nya adalah pengorganisasian, yaitu proses manajemen menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas organisasi menjadi struktur yang logis. A-nya itu adalah accounting, itu proses manajemen yang memadukan dan memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran organisasi. C-nya adalah controlling, yaitu proses manajemen yang memonitoring atau memonitor kinerja organisasi untuk memastikan bahwa sasaran dapat tercapai. Tipe-tipe manajer. Manajer dibedakan menjadi 3. Yang pertama, manajer puncak. Manajer puncak ini bertanggung jawab kepada dewan direksi dan pemegang saham atau keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan. Contohnya manajer puncak yaitu CEO atau CFO. Yang kedua, manajer menengah, yaitu manajer yang bertanggung jawab mengimplementasikan strategi, kebijakan dan keputusan yang diambil manajer puncak, seperti manajer produksi, manajer operasional, manajer marketing dan lain sebagainya. Yang ketiga, manajer lini pertama, yaitu manajer yang bertanggung jawab dalam penyediaan pekerjaan karyawan, seperti manajer kantor, penyedia dan lain-lain. Manajer dan budaya perusahaan. Ini terkait dengan identitas unik atau yang sifatnya unik, seperti budaya atau kultur perusahaan, pengalaman, norma, kisah, dan kepercayaan. Mengkonsumsikan budaya dan mengelola perubahan mempengaruhi filosofi gaya hidup dan perilaku dari manajemen. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi, beserta cara-cara mengaitkan pekerjaan satu dengan yang lain. Faktor penentu organisasi adalah yang pertama tujuan, misi, dan strategi organisasi. Sedangkan bagan organisasi adalah diagram yang menggambarkan struktur perusahaan dan memperlihatkan posisi masing-masing karyawan dalam operasionalnya. Misalnya saja customer service, dia bertugas di operasional untuk menjelaskan ke customer dan lain-lain. Dasar-dasar pembentukan struktur organisasi. Ini terkait dengan yang pertama spesialisasi, yaitu siapa yang mengerjakan apa. Proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus diselesaikan dan menentukan orang yang akan melakukannya. Yang berikutnya adalah departementalisasi, yaitu menentukan bagaimana sebaiknya mengelompokkan orang-orang yang melaksanakan tugas tertentu. Jenis departementalisasi berupa pelanggan, produk, proses maupun geografis dan fungsinya. Menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Perkembangan hierarki dihasilkan dari 3 tahapan. Yang pertama, menetapkan tugas-tugasnya. Artinya, di situ menentukan siapa yang dapat membuat keputusan dan membuat perincian bagaimana seharusnya tugas itu dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas. Artinya mengimplementasikan keputusan yang telah diambil atau diputuskan. Yang ketiga, mendistribusikan wewenang.
yaitu menentukan adanya organisasi bersifat apakah tersentralisasi atau terdesentralisasi. Itu ada 3 hierarki ya berdasarkan pengambilan keputusan. Menetapkan tugas, yaitu tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab adalah kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Banyak contohnya ya. Tanggung jawab direktur, tanggung jawab manajer, tanggung jawab kepala, dan seterusnya. Wewenang itu kekuasaan membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Ada wewenang masing-masing. Menetapkan tugas, yaitu delegasi dan akuntabilitas. Delegasi adalah memberikan tugas, tanggung jawab atau wewenang dari manajer kepada bawahannya. Sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh manajer. Mendistribusikan wewenang sentralisasi dan desentralisasi. Organisasi tersentralisasi adalah organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya dipegang oleh manajemen tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan organisasi terdesentralisasi adalah organisasi yang wewenang pengambilan keputusannya sebagian besar didelegasikan ke tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Organisasi tinggi dan datar. Struktur organisasi datar maksudnya adalah karakteristik perusahaan terdesentralisasi dengan lapisan manajemen relatif sedikit dan rentan waktu kendali yang relatif luas. Struktur organisasi tinggi adalah karakteristik perusahaan tersentral dengan lapisan manajemen yang banyak dan rentan kendali yang relatif sempit. Rentan kendali itu adalah jumlah orang yang diawasi oleh seorang manajer. Tiga bentuk wewenang. Yang pertama, wewenang dalam bentuk lini. Ini adalah struktur organisasi yang wewenang mengalir dalam rantai komando dari puncak pimpinan perusahaan ke bawahan. Yang kedua, wewenang staf adalah wewenang yang didasarkan pada keahlian yang biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada manajer lini. Yang ketiga, wewenang komite dan kelompok. Itu adalah wewenang yang diberikan kepada komite atau kelompok kinerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. 1. Organisasi fungsional. Ini maksudnya adalah bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Yang kedua, organisasi divisional adalah struktur organisasi dengan divisi-divisi koperasi sebagai bisnis yang relatif bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Yang ketiga, organisasi matrik. Itu adalah struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melaporkan kepada 2 manajer atau lebih. Yang keempat, organisasi internasional. Ini lebih pada pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Demikian pembahasan singkat tentang pengelolaan dan pengorganisasian perusahaan atau bisnis. Kita akhiri aja pembahasan ini dengan sama-sama menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.